Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang program linear, tetapi materinya kita tentang nilai optimum di program linear. Nilai optimum pada program linear itu apa sih, gitu ya? Yang harus teman-teman ketahui bahwa nilai optimum itu dia bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi nilai optimum pada program linear gitu ya. Pada program linear bisa berupa nilai maksimum gitu ya, atau nilai minimum, tergantung dari soal yang diketahui atau diminta. Nah, kemudian bagaimana, apa saja konsep-konsep yang harus kita ketahui untuk belajar nilai optimum pada program linear ini. Nah, materi-materi yang harus diketahui itu adalah yang pertama itu adalah ada yang namanya fungsi kendala gitu ya. Fungsi kendala. Nah, yang kedua itu ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan atau fungsi objektif ya. Saya tulis di sini fungsi objektif dalam kurung fungsi tujuan gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud fungsi kendala? Apa yang dimaksud fungsi objektif? Nah, fungsi kendala itu yang udah kita pelajari. Kita sudah pelajari kan fungsi kendala itu. Nah, jadi fungsi kendala itu adalah bagian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel gitu ya. Bentuk fungsi kendala itu bentuknya seperti ini. Jadi ada A1X plus B1Y gitu ya. Bisa lebih dari gitu ya. Lebih dari C gitu ya. C1. Atau misalkan A2X plus B2Y gitu ya. Kurang dari atau lebih besar dari C2. Nah, yang ini disebut fungsi kendala. Kemudian fungsi objektif itu yang seperti apa? Nah, fungsi objektif itu bentuknya seperti ini. F, X, Y gitu ya. Atau dia ditulis Z gitu ya. Ini sama dengan A besar X gitu ya. Ditambah BY gitu ya. AX tambah BY. Nah, A-nya itu koefisien, B-nya juga koefisien. Jadi ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Adapun langkah-langkah ya. Langkah-langkah menentukan nilai optimum itu seperti apa gitu ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian harus sudah mengetahui cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel gitu, ataupun sebaliknya. Nah, ketika sudah mempelajari itu, maka kalian akan mudah mempelajari mencari nilai optimum dari suatu program linear. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita tuliskan gitu ya, fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Ini adalah langkah mencari nilai optimum pada program linear. Langkah kedua, kita harus menentukan DHP. DHP itu apa? Daerah himpunan penyelesaian gitu ya, dari fungsi kendala. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah substitusi. Nah, substitusi titik pojok DHP pada fungsi tujuan. Nah, ini langkah ketiga. Keempat, nah, kalau ditanyanya nilai maksimum, jika yang ditanya nilai maksimum, maka lihat hasil dari substitusi titik pojok tadi mana yang paling besar. Pilih
hasil yang paling besar pada langkah 3 gitu ya. Kalau ditanya nilai minimum, berarti sebaliknya. Begitulah langkah-langkah menentukan nilai optimum. Oke. Selanjutnya, kita langsung praktek bagaimana cara mencari nilai optimum pada suatu permasalahan program linear. Oke. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan permasalahan yang A ini. Nah, yang A di mana katanya soalnya tentukan nilai optimum, nilai di sana nilai maksimum atau nilai minimum fungsi objektif setiap model matematika berikut. Nah, ini ada pertidaksamaan linear dan ini ada suatu fungsi objektif. Jadi, langkah pertama tadi apa? Langkah pertama kita jawab yang A ya. Kita jawab yang A. Nah, fungsi kendalanya. Kita tulis dulu fungsi kendalanya. Fungsi kendala. Fungsi kendalanya itu yang pertama itu adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 6, kemudian x plus y kurang dari sama dengan 4, gitu ya. X lebih besar dari 0, dan y lebih besar sama dengan 0, dan x, y bilangan real gitu ya. Kemudian lihat fungsi objektifnya. Fungsi objektif atau fx, y itu sama dengan x plus 2y. Nah, ini fungsi kendala. Yang ini adalah fungsi objektif. Atau saya hapus dulu, saya beri judul ya. Yang ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Fungsi objektifnya apa? X plus, fungsi objektifnya adalah f x, y sama dengan x plus 2y. Baik, nah kita sudah menuliskan di langkah pertama. Langkah pertama itu tadi tuliskan fungsi kendala dan fungsi objektifnya. Nah, langkah kedua, kita harus mencari DHP dari fungsi kendala. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kalian harus udah paham bagaimana cara menentukan DHP dari suatu pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari daerah himpunan penyelesaian yang solusi yang DHP-nya itu bersih gitu ya, yang tidak diarsir. Jadi kita arsir kebalikan. Oke, di sini pertama-tama kita punya pertidaksamaan yang nomor 1 dan pertidaksamaan nomor 2. Nah, kita akan mencari dulu bagaimana dari gambar dari pertidaksamaan yang pertama, pertidaksamaan yang kedua, kemudian yang ketiga dan keempat gitu. Nah, yang pertama dulu. Oke, yang pertama kita lihat dulu. Kita harus mencari titik potong. Yang pertama. Ini kita buat kotak dulu agar akan memudahkan kita gitu ya. Nah, ini X, ini Y. Ini kita cari ketika X-nya 0, Y-nya 0. Ketika X-nya 0, yang pertama. Berarti ketika X0 itu tipot sumbu Y ya. Tipot sumbu Y. Tipot sumbu Y itu cirinya adalah X-nya sama dengan 0. Kita cari ketika titik potong sumbu Y. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti untuk garis yang pertama. Berarti 2 dikali 0 ditambah Y. Nah, kita untuk mencari titik untuk mencari titik ini kita hiraukan saja tanda pertidaksamaannya gitu ya. Ini misalkan sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan 6. Kenapa? Karena 2 kali 0 itu 0. 0 tambah Y, jadi Y-nya sama dengan 6. Berarti kita ketika X-nya 0, Y-nya 6. Nah, langkah berikutnya, kita cari tipot sumbu X gitu ya. Cirinya apa? Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti ini 2X tambah Y sama dengan 6. Oh iya, Y-nya adalah 0 gitu ya. Nah, itu sehingga kita peroleh 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 3. Nah, kita peroleh 2 titik.
titik yang pertama koordinatnya di mana? X-nya 0, 0,6, berarti titik kedua di sini. Nah, titik kedua 3,0. Lalu kita gambarkan pada koordinat kartesius. Baik, kita akan gambarkan garis yang pertama itu di koordinat kartesius berikut. Nah, ini sumbu X, yang ini sumbu Y kita misalkan. Oke, kita tadi diperoleh titik ya. Titik yang pertama ini adalah 0,6. 0,6 berarti ketika X-nya 0, Y-nya 6 berarti di sini ya. Nah, kemudian ketika titik yang kedua 3,0 berarti di sini. Lalu kita tarik garis. Nah, kita tarik garis. Oke, kita dapat garis yang pertama. Sampai sini kita tidak usah mengarsir dulu, tapi kita cari dulu garis yang kedua biar lebih mudah gitu ya. Nah, garis yang kedua kita cari. Oke, garis yang kedua berarti kita memakai pertidaksamaan yang kedua ya, di mana X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Kita buat dulu tabel yang kayak gini gitu ya, untuk memudahkan kita. Lalu kita cari titik potongnya, ini X, Y. Kita cari yang pertama, tipot sumbu Y. Cirinya apa? X-nya sama dengan 0 gitu. Oke, ketika X-nya sama dengan 0 berarti X-nya 0 kan? X tambah Y sama dengan 4. Berarti X-nya 0 berarti 0 tambah Y sama dengan 4. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 4 di sini. Lalu kita cari tipot sumbu X. Cirinya adalah Y sama dengan 0. Kita langsung aja X tambah Y-nya 0 sama dengan 4. Berarti X-nya 4. Kita peroleh tadi apa? Y-nya 0 berarti X-nya 4. Kita peroleh dua titik juga. Nah, titik yang pertama ini adalah 0,4. Titik yang kedua yang ini di mana? 4,0. Kita cari dulu 0,4 di mana? X-nya 0, Y-nya 4 berarti di sini. Nah, terus 4,0 di mana? Nah, di sini. Berarti kita tinggal buat garis yang melewati keduanya. Set. Nah, ya anggap saja ini lurus gitu ya. Kita dapat dua garis gitu ya. Oh, biar mudah, maaf saya ganti warnanya ya. Jadi warna hitam. Jadi kita tahu bahwa yang hitam itu adalah garis yang kedua dan garis merah adalah garis yang pertama. Nah, langkah berikutnya kita dalam menentukan DHP ini kita harus mencari arsiran. Nah, kita harus memakai titik uji. TU. Nah, TU itu titik uji. Misalkan garis pertama. Kita ambil, kita arsir daerah yang salah. Tadi ya, saya di awal sudah memberitahu bahwa DHP yang akan kita hasilkan nanti adalah daerah yang bersih. Artinya, kita akan mengarsir daerah yang salah. Nah, kita ambil untuk yang nomor 1, misalkan garis yang pertama, ambil TU, itu misalkan titik ujinya tuh, ambil TU berapa ya? 0,0. Nah, 0,0 di sebelah mana? Kan garis pertama itu adalah garis yang warna merah. 0,0 di mana? Di sini kan? Berarti di bawahnya atau di atasnya? Di bawahnya. Kita akan menguji daerah yang bawah. Kita masukin 0,0 ke pertidaksamaan yang pertama. Berarti 2 kali 0 ditambah 0 itu kurang dari 6. 2 kali 0, 0. Tambah 0, 0. 0 kurang dari 6. Betul atau salah? 0 kurang dari 6. Betul. Berarti ini yang bawah itu daerah yang betul. Yang salah kemana? Berarti yang salah ke atas. Kita arsir daerah yang salah. Itu gitu penjelasan daerah yang salah itu. Biar DHP-nya nanti bersih. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita yang garis yang kedua. Garis yang kedua ambil TU, garis yang kedua apa? Garis yang mana? Yang hitam berarti. Ambil TU 0,0 karena 0,0 tidak terlewati oleh garis yang kedua garis tersebut ya. Jadi kita enak. Nah, berarti X-nya 0 berarti 0 tambah 0 harus kurang dari 4. Kurang dari sama dengan 4 berarti 0 kurang dari 4. Betul atau salah? Betul. Berarti daerah yang bawah juga betul. Maka daerah yang salah kemana? Yang ke atas. Nah,
kita tinggal memasukkan yang ketiga. Yang ketiga itu ketidaksamaannya adalah X lebih besar dari 0. Nah, garis X sama dengan 0 itu kan sumbu Y. Kalau lebih besar dari 0 itu ke kanan. Maka yang salah kemana? Yang salah ke kiri, karena kurang dari. Oke. Nah, Y lebih besar dari 0 kemana? Ke atas. Maka yang salah kemana? Ke bawah, gitu. Maka DHP-nya yang mana? Nah, kita peroleh. Nah, ini DHP yang bersih. Kemudian kita peroleh dari DHP ini ada titik pojok. Nah, dari sini kita ada titik pojok. Baik, saya pindahkan ini grafiknya ke bawah. Nah, kita peroleh titik pojok. Titik pojoknya yang mana aja dari DHP ini? Kita bisa lihat nih di sini. Nah, ini adalah tijok. Tijoknya di mana ini? Nah, ini tuh berarti ketika X-nya 0, Y-nya 4. Berarti tijoknya 0,4 yang pertama. Terus yang kedua yang mana? Nah, yang ini nih. Nah, tijok yang kedua. Nah, yang ini nih. Itu di mana? Di mana itu? Di 3,0. Kan bisa kita lihat. Ini tijok pertama, misalkan. Ini tijok kedua. Kemudian ada nih di sini satu lagi. Nah, ini di mana? Ada yang tahu persisnya di mana? Tijok 3 misalkan ya. Ini di mana? Ada yang tahu tidak? Tidak ada tijok 3 itu di mana lokasinya. Nah, tapi kita tahu bahwa tijok 3 ini dia ada di antara perpotongan garis yang merah dan garis yang hitam. Nah, untuk mencari perpotongan itu berarti kita tinggal eliminasi garis pertama dan garis kedua. Itu pelajaran waktu SMP. Nah, di sini kita mencari titik pojok di antara yang terletak pada perpotongan dua garis ya. Dua garis. Kita tinggal eliminasi aja garis pertama dan garis kedua. Garis pertamanya adalah 2X plus Y. Nah, untuk ini kita tidak usah, kita hiraukan saja tanda ketidaksamaannya. Kita tulis saja sama dengan 6. Kemudian X plus Y sama dengan 4. Untuk mengeliminasi ini, kita harus menyamakan koefisien yang mau dieliminasi. Kita mau eliminasi apa di sini? Misalkan Y. Lihat Y, koefisiennya udah sama belum? Sudah. Di sini Y-nya 1. Di sini koefisiennya di bawahnya juga 1 juga. Ya udah, tinggal eliminasi saja. Nah, kurangi, berarti Y dikurangi habis, 2X dikurangi X, itu X, sama dengan 6 dikurangi 4, 2. Kita peroleh X-nya 2. Kemudian untuk mencari nilai Y-nya gimana? Ya udah, tinggal substitusi aja nilai X-nya ke salah satu persamaan, mau yang atas atau yang bawah. Lebih mudah nyari yang bawah, gitu ya. Nah, berarti X plus Y sama dengan 4. X-nya 2. 2 tambah Y sama dengan 4. Berarti Y-nya adalah 2. 4 dikurang 2. 2. Kita peroleh X-nya 2, Y-nya 2. Berarti tijoknya di mana? Tijok yang ketiga itu, jadi tijok 3 sama dengan 2,2. Nah, jadi kita peroleh di sini 2,2 gitu ya. Nah, 2,2. Lalu bagaimana cara mencarinya? Terus yang 0,0 ini juga titik pojok bukan? Iya, betul titik pojok. Tapi ya kita hiraukan aja 0,0 gitu ya. Karena itu tidak mungkin solusinya 0,0 dalam program linear gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah yang ketiga. Atau langkah yang tadi kita sudah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian langkah yang ketiga. Ya, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu adalah mensubstitusi titik pojok ke fungsi objektif atau fungsi kendala. Kita tinggal buat saja tabel di sini. Oke, di sini fungsi kendalanya. Nah, ini misalkan tijok gitu ya, kita namakan tijok. Nah, kemudian di sini fx, y, berapa fx, y-nya? Atau fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya itu adalah X tambah 2Y. Oke.
di sini nilai berarti ya. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Ya udah, kita tinggal tulis tijok yang pertama di mana? 0,4. Kita tinggal masukin aja ke sini. Berarti X-nya 0, berarti Z-nya atau Fx, Y ya. Boleh saya tulis Z gitu, Fx, Y-nya. Berarti ini F 0,4 gitu kan, X-nya 0, Y-nya 4, sama dengan 0 tambah 2 kali 4. 0 tambah 2 kali 4 itu 8. Oke. Lanjut ke tijok yang kedua. Tijok yang kedua 3,0. Berarti F 3,0. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. 3 tambah 2 kali 0. Berarti 2 kali 0, 0. 0 tambah 3, ya 3. Tijok yang ketiga. Tijok yang ketiga di 2,2. Oke, 2,2. Berarti F 2,2. Tinggal kita cari. 2 tambah 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Dari sini kita bisa lihat bahwa nilai maksimumnya yang mana? Nilai paling besar. Nah, nilai paling besarnya berapa? Nilai paling besarnya adalah 8. Ini maksimum. Yang paling kecil mana? Yang 3. Ini nilai minimum. Sehingga kita peroleh, jadi nilai maksimumnya berapa? Maksimumnya berapa? Oh, 8 gitu. Nilai minimumnya berapa? Minimumnya itu adalah 3. Jadi itu cara mencari nilai optimum dari suatu program linear. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya agar lebih paham. Baik, berikutnya kita akan bahas soal di program linear menentukan nilai maksimum, tetapi yang diketahui itu adalah gambar gitu ya, gambar si ketidaksamaannya gitu ya, atau DHP-nya. Yang diketahui itu adalah gambar DHP-nya. Ini DHP-nya itu yang ini samar-samar ya. Nah ini nih kurang lebih yang ini. Nah yang di sini, nah yang saya arsir itu. Nah di sini yang diarsirnya adalah yang DHP-nya gitu ya. Nah berarti kita ketahui daerah yang diarsir. Terus bagaimana cara mengerjakannya gitu ya? Ini ada pertanyaan. Daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan daerah himpunan penyelesaian suatu sistem ketidaksamaan linear katanya. Permasalahan yang pertama, tentukan sistem ketidaksamaan linear tersebut. Dan yang kedua, hitunglah nilai maksimum fungsi objektifnya. Nah, kita harus mengerjakan yang pertama dulu. Kita harus menentukan sistem ketidaksamaan linearnya. Nah, bagaimana caranya? Ingat, untuk mengerjakan ini, kalian harus ingat persamaan garis, cara mencari persamaan garis. Nah, ini di sampingnya ada nih, udah saya tulis. Nah, kalau misalkan ada sumbu X, sumbu Y, kemudian diketahui suatu garis, nah, ini suatu garis, nah ini yang saya tebalin warna merah gitu ya. Dia memotong di sumbu Y itu pada titik A, kemudian pada titik B. Ya sudah, tinggal dikali aja, berarti AX dikali BY. A itu pada sumbu Y, B-nya pada sumbu X, berarti AX dikali BY sama dengan AB. Lalu gimana? Kita terapkan ke soal. Misalkan ini garis yang pertama, dan yang ini garis yang kedua. Kita cari dulu garis pertama. Garis pertamanya apa? Berarti A-nya itu 6, berarti 6X, ditambah B-nya 4, 4Y, sama dengan 6 kali 4, 24. Kita bisa sederhanakan ini ya, kita bagi dengan berapa nih? Bagi 2 ya. Bagi 2 berarti 3X plus 2Y sama dengan 24 bagi 2 itu 12 gitu. Lalu bagaimana? Kan ini yang ditanyakan tentukan sistem ketidaksamaan. Berarti harus dalam ketidaksamaan ini baru persamaan. Kita harus menentukan nilai tandanya. Dia lebih besar atau lebih kecil. Kemudian caranya bagaimana? Kita pakai titik uji gitu ya. Pakai titik uji. Titik uji, lihat titik ujinya. Untuk menentukan titik uji, kita harus pilih sembarang titik yang terdapat pada daerah himpunan penyelesaian. Lihat 0,0 di mana? Ada pada daerah yang di bawah nggak? Nah, lihat garis yang pertama. Garis yang pertama itu kan ke bawah ya. Ke bawah. Otomatis 0,0 terlewati dong. Nah, kita pilih 0,0 gitu. Nah, 0,0. Kita tinggal masukkan 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 gitu ya. Titik-titik 12. 3 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 0 dengan 12 hubungannya apa?
kurang dari, berarti tandanya kurang dari. Nah, kita tinggal jawab yang pertama, berarti fungsi kendala gitu ya. Kendalanya itu yang pertama itu adalah yang pertama adalah 3x plus 2y tandanya kurang dari sama dengan 12. Lalu kita cari yang kedua, garis yang kedua. Nah, garis yang kedua berapa tandanya? A-nya. Berarti 4 ya. 4x 8 plus 8y sama dengan 4 kali 2, 8, 32. Kita bisa sederhanakan bagi dengan 4. Bagi 4 berarti 4x bagi 4 itu x plus 2y sama dengan 32 bagi 4 itu 8. Lalu kita pakai titik uji. Yang diarsir yang di bawah garis atau yang di atas garis? Yang di bawah kan 0,0 kelewati, berarti kita pilih 0,0. Oke, x-nya 0 berarti 0 tambah 2 kali 0 itu titik-titik dengan 8. 0 tambah 0, 0. 0 dengan 8 hubungannya apa? Kurang dari. Berarti yang kedua pun sama, tandanya kurang dari. Berarti x plus 2y kurang dari sama dengan 8. Lihat, yang diarsir itu kan di sebelah kanan sumbu y ya. Nah, ini nih, ini sumbu y yang saya arsir kuning. Dia di sebelah kanannya. Kalau di sebelah kanan artinya dia lebih besar dari 0. Jadi x lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian yang diarsir juga di atas kan? Artinya dia y lebih besar dari 0. Nah, fungsi kendalanya sudah selesai. Kita tinggal jawab yang kedua. Hitunglah nilai maksimum. Ingat, nilai maksimum itu ada di mana? Ada di daerah himpunan penyelesaian. Di sebelah mananya? Di titik pojoknya. Jadi kita harus menentukan titik pojoknya dulu. Kita lihat, nah kita untuk menjawab nomor 2 ini lebih gampang kita buat tabelnya dulu gitu ya. Kita buat tabelnya. Oke, setelah kita buat tabelnya, kita tentukan tijoknya. Ini titik tijok, ini kolom tijok. Kemudian ada fungsi objektif, kita simbolkan dengan Z saja. Z sama dengan 5x tambah 3y. Kemudian di sini kita tandai nilai gitu ya. Nah, lalu tijoknya di mana aja? Kita lihat di HP-nya kan ini yang diarsir. Berarti ini titik pojok yang pertama. Di mana tuh koordinatnya? Di 0,4. Kita tulis 0,4. Oke. Terus tijok yang kedua di mana? Nih di bawah yang berapa? 4,0. Oke, tijok yang ketiga ada lagi nggak tijoknya? Ada nih. Nah, ini di mana? Dia ada di perpotongan garis. Ini di mana nih? Kalau ada di perpotongan garis seperti ini, caranya sama kayak soal yang sebelumnya. Kita cari dulu titik perpotongannya. Bagaimana caranya? Kita eliminasi substitusi persamaan garis yang saling berpotongan. Ya udah. Tijok yang ketiga ya. Tijok 3 berarti kita carinya dengan cara eliminasi substitusi garis yang saling berpotongan. 3x plus 2y sama dengan 12 berarti x plus 2y sama dengan 8. Kita eliminasi, yang mana mau eliminasi? Oh, yang y, karena y udah sama koefisiennya, kita tinggal eliminasi. Berarti 2y dikurangi 2y, 3x dikurangi x, 2x sama dengan 12 dikurangi 8, 4. Kita peroleh x-nya 4 dibagi 2, itu 2. Ketika x-nya 2, kita cari y-nya berapa. Ya udah masukin ke salah satu persamaan. Misalkan yang pertama, 3x plus 2y sama dengan 12. X-nya 2, berarti 3 kali 2 tambah 2y sama dengan 12. 3 kali 2, 6. 2y sama dengan 12. Nah, 3 kali 2, 6. Pindah ruas jadi min 6. Berarti y sama dengan 12 dikurangi 6, itu 6. Dibagi 2 sama dengan 3. Berarti tijok yang ketiga, x-nya. Tijok 3-nya kita peroleh berapa? Di x-nya 2, y-nya 3. Nah, tinggal kita masukin ke fungsi objektif. Berarti z yang pertama, x-nya 0, berarti 5 kali 0 tambah 3 kali 4. 5 kali 0, 0. 3 kali 4, 12. Ini z yang kedua, 5 kali 4
tambah 3 kali 0. 5 kali 4 berapa? 20. 3 kali 0, 0. Set yang ketiga, tinggal kita cari. Berarti 5 kali 2 tambah 3 kali 3 kali berapa? 3 kali 3. 5 kali 2, 10. 3 kali 9, jadi 19. Yang terakhir nilai maksimum. Nilai maksimumnya di mana berarti? Nilai maksimumnya adalah di 20. Nah, ini nilai max gitu. Jadi kita bisa buat kesimpulan. Kesimpulannya begini. Jadi nilai maksimumnya adalah 20 gitu ya. Pada berapa? Pada titik mana? Pada titik 4,0. Udah selesai sampai sana. Oke, semoga dapat dipahami.